Memasuki materi, dimulai dari profil tokoh yang akan kami bahas. Dr. Honoris Causa Hj. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Beliau merupakan Presiden kelima RI dengan latar belakang Putri Sulung Soekarno dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Memiliki karakter kepemimpinan simbol perlawanan Orde Baru, cenderung pendiam atau silent policy, namun dikenal tegas dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan wakilnya yakni Dr. Haji Hamzahas, Master of Art, Filosofi Dokter. Dia merupakan Wakil Presiden ke-9 RI dengan latar belakang teknokrat bidang ekonomi, Ketua Umum PPP, Partai Persatuan Pembangunan, dan tokoh organisasi Islam NU. Beliau juga memiliki peran sebagai penyeimbang komunikasi politik dengan kelompok religius. Kebijakan politik 1. Reformasi Konstitusi. Pengesahan amandemen UU 1945 ke-3 dan ke-4 yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. 2. Mendirikan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai lembaga independen pada tahun 2002 melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 dan pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memperkuat sistem check and balance dalam ketatanegaraan. 3. Otonomi daerah, penanganan serius terhadap konflik daerah melalui pemberian status otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. 4. Diplomasi, memperbaiki hubungan luar negeri pasca kejadian bom Bali 1 dan peristiwa 11 September di AS. Kebijakan ekonomi. Yang pertama, privatisasi BUMN, yaitu menjual saham beberapa perusahaan negara seperti Indosat untuk menutupi defisit APBN dan membayar hutang negara. Yang kedua, mengakhiri hubungan dengan IMF, memutuskan kontrak bantuan IMF untuk menunjukkan kemandirian ekonomi bangsa atau exit Popgan. Yang ketiga, stabilitas fiskal, menekan laju inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sekitar 3% menjadi 5%. Yang keempat, restrukturisasi perbankan, yaitu melanjutkan pemulihan sektor perbankan pasca krisis moneter di tahun 1998. Kebijakan pendidikan dan sosial budaya. Yang pertama, pendidikan, yaitu UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APDB, menyelenggarakan UN standarisasi mutu pendidikan nasional melalui uji nasional. Yang kedua, sosial budaya. Penetapan Imlek, menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional atau simbol toleransi dan pluralisme. Penanganan bencana fokus pada rehabilitas daerah, konflik dan dampak aksi terorisme atau bom Bali 2002. Isu-isu strategis dan krusial. Yang pertama, kasus divestasi Indosat. Kebijakan privatisasi yang dianggap kontroversial karena menjual aset strategis kepada pihak asing, lepasnya Pulau Sipidan dan Likitan. Indonesia kalah dalam sengketa wilayah dengan Malaysia di Mahkamah Internasional 2002. Darurat militer di Aceh, upaya menumpas gerakan separatis GAM melalui operasi militer besar-besaran tahun 2003. Terorisme internasional, serangkaian ledakan bom atau bom Bali 1, bom Hotel Marriott, yang memukul sektor pariwisata dan keamanan nasional. Kritik yang pertama, kurang komunikatif. Megawati dianggap jarang berdialog langsung dengan publik atau media terkait kebijakan sulit. Yang kedua, privatisasi aset. Dianggap kurang nasionalis karena menjual BUMN penting. Yang ketiga, penyelesaian pelanggaran HAM. Dinilai lambat dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Saran, perspektif historis. Yang pertama, penguatan transparansi. Harusnya ada komunikasi publik yang lebih masif untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan pahit, seperti privatisasi. Yang kedua, diversifikasi pendapatan.
Sebaiknya pemerintah lebih fokus pada peningkatan pendapatan pajak daripada menjual aset negara dalam kondisi harga rendah. Yang terakhir, kesimpulan. Masa kepemimpinan Megawati dan MZS merupakan periode krusial yang berhasil meletakkan fondasi demokrasi modern melalui sistem pilpres langsung dan pembentukan lembaga anti korupsi KPK. Pemerintahan ini juga mampu menciptakan stabilitas ekonomi makro serta menjaga kemandirian bangsa dengan mengakhiri ketergantungan pada IMF. Meski didera tantangan berat berupa isu disintegrasi dan terorisme global, periode kepemimpinan ini sukses menjaga keutuhan NKRI dan membawa Indonesia melewati masa transisi pasca reformasi yang stabil.